Semua orang berhak diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, terlepas dari latar belakang agama dan budaya mereka. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini kita mau bahas Protocol of Zion. Sebenarnya kita bukan mau bahas bukunya nih ya, tapi mau bahas kenapa sampai bisa ada buku kayak gini. Nah, kalau teman-teman belum tahu, buku ini tuh buku konspirasi sebenarnya. Udah bisa dipastikan bahwa ini buku konspirasi. Jadi isinya tuh tentang elit global itu. Nah, yang namanya Yahudi itu, elit global itu kan berusaha merusak dunia gitu. Berusaha menguasai dunia, bukan merusak dunia. Menguasai dunia dengan cara menghancurkan peradaban yang sekarang gitu. Diganti dengan peradaban mereka gitu. Ini kan udah pasti konspirasi kan. Nah, konspirasinya ini kan mungkin untuk menjatuhkan Yahudi gitu. Kalau namanya konspirasi kan ya pasti muter-muter di situ aja ya. Kalau kita ngebantah ya pasti dibaliknya ke situ juga, konspirasi namanya juga kan. Kalau emang dibenerin ya itulah konspirasinya gitu. Tapi kenapa bisa ada orang yang menciptakan buku ini gitu untuk menjatuhkan Yahudi? Kenapa gitu? Korbannya itu Yahudi itu kenapa gitu? Dia kan emang bener kan? Yahudi itu kan dibenci banget gitu loh. Yahudi itu kan dibenci banget di semua agama, di semua bangsa gitu kan. Kalau zaman dulu tuh ya, sekitar abad 19 itu, ada yang namanya fitnah darah atau kalau bahasa Inggrisnya blood libel. Fitnah darah itu menyebutkan bahwa agama Yahudi itu mengorbankan anak kecil Kristen, anak Kristen untuk dipakai darahnya buat bikin roti tabragi itu, buat perjamuannya dia, buat ritualnya Yahudi itu. Jadi bikinnya katanya pakai darah anak-anak Kristen gitu. Udah pasti itu kan ya konspirasi lagi gitu. Bahkan kejadian yang paling parahnya itu kan yang Holocaust itu, yang Yahudi dibantai sama Nazi itu, Jerman, sampai berapa juta itu orang orang Yahudi. Intinya tuh kita mau bahas kenapa gitu loh. Yahudi itu kenapa dibenci banget sama semua bangsa, sama agama, pokoknya sama seluruh dunia ini, hampir seluruh dunia ini kenapa Yahudi itu dibenci gitu. Bahkan ada yang namanya antisemitisme itu kan. Itu kan paham yang membenci Yahudi gitu. Ya, kenapa bisa sampai ada paham antisemitisme itu? Nah, di sini aku udah mencatat beberapa teori nih. Kenapa sampai ada antisemitisme itu? Nah, jadi salah satu teori yang pertama ya, ini cuma asumsi ya, bukan berarti ini sebuah kebenaran. Asumsi yang pertama adalah karena Yahudi itu dianggap sebagai pembunuh Kristus itu loh, waktu zamannya diceritanya itu kan. Itu kan karena para rabi Yahudi kan. Jadi sampai Yesus itu disalib gitu. Itu salah satu. Teori kedua adalah Yahudi itu sering dikaitkan dengan peminjaman uang dan aktivitas keuangan gitu. Jadi Yahudi itu istilahnya makan riba gitu. Riba itu kan apa? Haram kan. Jadi makanya itulah Yahudi itu dibenci gitu. Nah, yang ini yang agak rumit nih. Jadi Yahudi itu dibilangnya sebuah kelompok yang nggak punya tempat gitu loh di dunia ini. Mereka itu kan Yahudi itu kan dari zaman dulu itu kan nggak punya negara kan. Walaupun ada waktu awal abad 20 gitu kan. Ada gerakan yang berkembang di kalangan orang Yahudi untuk mendirikan tanah air Yahudi. Jadi tahun 1948 itu berdiri negara Yahudi yang namanya Israel itu. Nah, justru dari Israel itulah banyak konflik kan. Israel sama Palestina tuh udah pasti kan. Sampai sekarang aja belum pernah damai. Nah, itulah yang menyebabkan Yahudi dibenci gitu. Karena walaupun dia udah punya negara sendiri yang namanya Israel itu, tapi dia masih mau mencoba merebut negara lain gitu.
kenapa mereka tuh nggak tinggal di situ aja sih udah gitu. Kalau menurut orang-orang mungkin gitu. Kenapa sih lu udah punya negara sendiri masih mencela-mencela di negeri orang gitu. yang Udah, jangan berkembang dia ya. iya. Makanya itu yang munculnya ini. Karena dibilangnya Yahudi tuh pengen menguasai seluruh dunia gitu supaya seluruh dunia itu ikut sama Yahudi semua gitu. Jadi pokoknya paham Yahudi itu ada di dunia semua gitu. Jadinya terlalu berceceran di mana-mana gitu loh. Jadi kayak berserakan di mana-mana jadinya risih gitu loh, orang nih ngapain sih nih Yahudi. Nah, terus yang paling ultimate-nya itu yaitu karena Yahudi mau mencoba merebut negara lain gitu. Yang di yang dia sangkakan itu adalah tanahnya milik mereka gitu. Padahal kan itu udah negara sendiri gitu kan. Iya, iya. Negara yang dia konflikin itu. Nah, itu yang makanya Yahudi itu sangat dibenci gitu. Nah, tapi semua itu adalah cuma asumsi gitu ya kan. Walaupun kalau yang konflik itu emang benar terjadi gitu ya. Tapi kalau yang lain-lainnya itu yang kayak fitnah darah, terus pembunuh Kristus, terus dibilang makan riba dari hasil peminjaman keuangan gitu. Pokoknya yang gitu-gitu, itu cuma asumsi semata gitu, nggak ada dasar yang kuat gitu. Bahkan di sini aku catat nih dari guru aku ya, yang aku tidak bisa sebutkan namanya. Jadi secara keseluruhan, akar dari antisemitisme itu sangat kompleks dan beragam, dan tidak ada kaitannya dengan salah satu penyebab. Penting untuk diingat bahwa antisemitisme adalah bentuk prasangka dan diskriminasi yang tidak memiliki dasar fakta, dan bahwa semua orang berhak diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, terlepas dari latar belakang agama dan budaya mereka. Gitu. Jadi ya kita jangan berasumsi apa-apa gitu. Yahudi itu memang udah ada gitu kan. Bahkan mereka punya nabi sendiri kan, Musa gitu kan. Iya, iya. Ya, nggak mungkin Musa yang seorang nabi Tuhan itu apa sih mengajarkan Mengajarkan hal sesat hal gitu. sesat, iya, bahkan sampai Yahudi itu jadi sampai dibenci gara-gara ajaran yang nggak benar gitu kan. Itu kan ya nggak mungkin lah. Nah, kita semua tahu kan di Al-Quran, di Alkitab kan udah pasti ada kan. Musa itu nabi yang asli gitu, nabi Allah, nabi Tuhan gitu kan. Nggak mungkin dibilang seorang nabi yang mengajarkan kesesatan gitu. Jadi ya semua prasangka terhadap Yahudi itu kalau bisa ya dihilangkan aja gitu kan untuk generasi berikutnya gitu, karena Yahudi itu ya memang ada, itu adalah bagian dari kita gitu loh, manusia. Kita itu ya kalau nggak ada Yahudi juga mungkin peradaban kita tuh nggak bisa segininya gitu loh. Kelengkapannya itu loh. Kalau kayak jam itu kan kalau kurang satu gear aja kan nggak bisa bergerak kan. Ya udah sih menurut gitu aja. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada bahan bermanfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus nonton video-video selanjutnya. See you next time.